Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa Pak Anies Baswedan pada saat debat kemarin menyinggung kepemilikan tanah Pak Prabowo Subianto dan membangunkan rumah untuk anggota TNI itu tanggung jawab negara atau tanggung jawab pribadi Pak Prabowo? Kemudian jika memang Pak Prabowo punya tanah seluas itu, apakah ia berkewajiban untuk membagi tanahnya untuk dibangun perumahan anggota TNI? Sekarang gini saja, kalau misalkan kita balik nih, misalkan Pak Anies Baswedan punya sebidang tanah, apakah beliau mau tuh memberikan tanahnya untuk dibangun perumahan anggota TNI? Itu kan hak pribadi dia mau membagi atau tidak gitu kan. Dan selain itu, status tanah itu sendiri itu bukan hak milik pribadi Pak Prabowo, itu adalah tanah negara yang mana Pak Prabowo hanya mendapatkan hak guna usaha di dalamnya. Jika kita tahu kronologi kepemilikan tanah seluas itu, berdasarkan penjelasan dari Pak Yusuf Kalla, justru Pak Prabowo secara tidak langsung menyelamatkan tanah milik negara supaya tidak jatuh atau tidak dikuasai oleh pihak asing. Yang mana pada saat itu, tanah itu statusnya adalah kredit macet di Bank Mandiri oleh suatu perusahaan kertas gitu kan. Kemudian pada saat itu juga sudah ada yang membayari dari pihak asing dari Singapura sebesar 150 juta dolar Amerika. Dan di situ Pak Prabowo mau membelinya meskipun dengan cara cash demi menyelamatkan tanah itu dari penguasaan pihak asing. Kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Karena saya sudah kenal lama baik, teman baik lah, sudah kenal baik. Saya bilang, silakan duduk Pak Jenderal. Ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Kiani Kertas, PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu. Milik bekas milik daripada Bob Hasan kan, yang macet di bank. Saya tanya di bank mana macetnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar Kak, Kiani Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Ya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura. Sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura. Lebih dibeli oleh pengusaha nasional. Jangan ke Asia. Saya pegang selalu prinsip. Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi. Pinjaman pinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 juta dolar. Nah, mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Saya dengar beberapa waktu kemudian, maka dia bayar. Dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri ini untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu. Lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk HTI, hak pengelolaan kira-kira gitu lah.
Mungkin AHGU saya tidak tahu. Saya tidak tahu anunya, tapi biasanya itu pengelolaan. Nah, itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan seperti yang saya baca di Riau, aku juga kan. Jadi, tapi itu jadi ngikut lagi lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Nah, itu ceritanya. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Jadi saya baca, saya tidak tahu Anda tulis di tidak berjalan, tidak bagaimana diizinkan. Nah, jadi karena pabriknya tidak jalan baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Nah, jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang seharusnya begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu. Jadi itulah kronologis daripada. Jadi saya bukan yang saya berikan, bukan dia beli pabriknya. Pabriknya ada izin lahan. Tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kok tidak salah di Berau. Tanaman lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu jadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya sudah setuju agar dijual ke pengusaha pribumi nasional, apalagi pribumi. Nah, itu arahan saya ke Mandiri. Nah, itulah yang terjadi. Supaya jelas, jangan karena dia mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik mula-mulanya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga agak macet lagi. Nah, itu.